Doa 7 tutup untuk mempersingkat. Dari belakang. Oke, sumbatan total. Apa tandanya sumbatan total? Apa tandanya sumbatan total? Lihat dulu balik. Nah, tidak bisa bernapas. Kenapa? Saluran napasnya kasumbat. Oke, sumbatan total. Tos. Etapa dewasa. Kalau pada anak kita tinggal balikan saja. Ada gambarnya. Pada anak kita balikan tepuk punggungnya, bukan dengan telapak tangan ya, tapi kena gitu ya. Nah, si dede bayinya tolong pukul bagian 5 kali gitu ya. Samakan dengan balonnya yang 5 kan cuma nggak ada warnanya. Oke, itu untuk sumbatan total. Yang jadi masalah adalah ketika yang ada nela ibu nunjuk mau masuk rasanya cing duri muah wah ibu saya saksi dalam saksi. Nah ini jawaban yang betul. Pernah nggak misalkan Alina teman-temannya ayah hamil 11 saksi bu 28 mingguan kan harusnya saksi karena dia berapa mingguan contohin baik betul di rumah 11 saksi 8 saksi 2 saksi 8 mingguan boleh kemana boleh aman ibu namanya itu kumaha sih kira-kira boleh ditonggengkeun sih ibu nongeng ibu kunaon ibu bisa tidurkan kita berada di atas korbannya, kemudian tangan kita sama tadi simpan di ulu hati korban, simpan di sini, tekan ke atas, namanya abdominal thrust. Nah, cukup sampai situ dulu. Panjang sebetulnya nanti itu ada chest thrust, ada kalau misalkan tidak tertangani sumbatannya mesti ditusuk. Panjang. Kita aja sebagai perawat masih harus mempelajari itu karena kesulitan. Jadi PR cukuplah sampai situ ya. Ketika memang tidak bisa keluar, mau gimana lagi? Gitu ya. Minta tolong, segera minta tolong. Oke, sudah dapat ya? Paham tak? Saya namanya Anisha pakai Y? Anisha Insyaallah. Oke. Nah, ayat sumbatan parsial. Apa itu sumbatan parsial? Sumbatan sebagian. Kalau yang tadi mau penuhkan tutup, kalau yang sebagian ya sudah sebagian. Jadi masih tertutup. Pernah dengar bapak tidur ngorok gak? Nah, itu tuh tertutup jalan napasnya sama lidah karena bapaknya nggak sadar. Itu pernah ke ngorok 5 ngorok tutup semuanya, tapi karena ngorok mati dulu siapa tuh merasa sepertinya berhenti. Pas berhenti dia langsung balik kanan, menghadap ke kiri, misalkan atau ke kanan, napas lagi menit deui. Nah itu sumbatan parsial namanya.
si korbannya atau si pasiennya itu betul-betul tidak sadar, bisa nggak dia balik badan? Bisa nggak dia balik badan? Nggak bisa dong. Orang dia nggak sadar, pingsan, nggak sadar. Orang nggak sadar lah, termasuk pingsan. Yang pingsan beneran artinya. Nah, kita bahas yang pingsan. Kita bahas yang pingsan. Biasanya anak-anak manja. Di sini kita bukan anak manja. Anak-anak manja alih upacara. Tiba-tiba Allah tapi hari pingsan. PNN datang sigap. PNN datang. Dan PNN mah kuat dari panas. PNN datang buat tandu misalkan. Terus pindahkan ke tandu. Nanti kita belajar bagaimana caranya memindahkan korban ke tandu. Oke, pindahkan ke tandu. Nah, disitulah kita harus tahu mana yang benar-benar pingsan, mana yang cuma pura-pura pingsan. Kadang ada yang pura-pura pingsan, dia bisa menahan rasa nyeri sekuat apapun itu. Ada? Kita berarti actingnya luar biasa. Actingnya luar biasa. Mungkin sudah belajar di FTP di Indonesia. Itu gampang cara membedakannya, yang betul-betul pingsan dan yang tidak betul-betul pingsan. Toel panona, lamun api-api pingsan pasti meluncur dan luas. Kalau pingsan ketika luas, belum ya. Seperti itu, gampang. Kalau di toel meluncur, api-api angkatnya tolongan, simpan atau tapi uang lagi, bosan. Lalu pingsan terusan. Biarin aja, nanti juga lama umum sendiri. Kalau tidak ada respon di toelan diam aja, nah itu harus hati-hati. Itu betul-betul pingsan. Nanti bisalah terjadi seperti ini, sumbatan jalan nafas parsial. Kenapa? Lidahnya, kalau di bahasa kita tuh pangkal lidah jatuh ke delivery. Lidahnya itu jatuh hal itu ke belakang. Jadi lidah kan tidak bertulang tuh. Bayangkan kalau lidah bertulang ya, kayak lagu sana. Kalau lidah katakan itu berapa? Oke, pangkal lidah jatuh menutupi tadi jalan nafasnya. Kalau itu betul-betul terjadi dan akhirnya menutup total, meninggal yang pingsan. Iya, yang pingsan benar. Gara-gara apa? Gara-gara tidak tahu ini. Di bawah UGD ya udah pingsan lama, kemudian tertutup jalan nafasnya. Itu harus hati-hati. Kalau yang pingsan betulan, iya. Nah, gimana caranya? Tengadahkan. Kalau di kita hetil cilif ada jauh khas sebetulnya. Yang ini aja yang normal. Jadi tangga. Nah, kalau sudah ditengadahkan, itu biasanya si lidahnya itu dia akan tertarik lagi. Aman. Jadi kalau yang pingsan kan biasanya kurang oksigen, bisa juga kurang nutrisi gulanya. Nah, biasanya belum makan dan kekurangan energi, pingsan bisa. Nah, caranya adalah balikan, ekstensikan atau tanggalkan kakinya, angkat dahulu. Kenapa diangkat kakinya? Biar cepat pulang ya, angkat kaki. Kenapa angkat kaki? Dicatat dia saluran darah, bukan saluran darah, saluran darah kaki, paknya gitu. Mana ada itu orang dari saluran darah apa yang terletak darahnya, karena ada efek gravitasi gitu ya. Siapa yang menemukan gravitasi?
Cie, asal tanah pelajaran. Oh, karena dia jenius, kenapa ini apel bisa jatuh ke bumi? Ah, dicari. Dari situlah dia merumuskan, akhirnya menemukan yang namanya gravitasi, gaya gravitasi. Itu ya. Jadi yang menemukan Facebook salah. Si putra sampai Facebook. Sampai kita oke berada di bawah pohon apel. Ketinggalan apel. Akhirnya Facebook. Gitu ya. Jadi efek gaya gravitasi itu bisa kita gunakan untuk menolong pasien atau korban. Berbeda itu aja? Tidak. Nanti ada penjelasan di situ kita bahas. Nah, Abinya tidur pasti karena banyak cairan dari dulu. Entah kenapa bawaan tidur sudah. Tapi tidak begitu. Nah, kalau pingsan pun sama akan berbentuk saliva yang banyak menggumpal di sini, tidak bisa dikeluarkan. Kenapa? Ya karena pingsan. Gimana posisinya? Nah, posisi seperti ini sebetulnya aman bagi semua. Ini aman bagi semua. Jadi ada yang namanya recovery posisi atau miring mantap dan kebuli, tidur dan kebuli. Nah, kalau misalkan kita menemukan orang pingsan, di sini ada seperti suara cairan ya, suara cairan kemarin dan terangnya lubuk tenggelam. Apa ya? Mengiringkan. Nanti dia akan keluar sendiri. Sebetulnya ada tekniknya, dicokel, kita diambil, kita gulung tangannya pakai kasar. Ada kasarnya, PPP kasarnya. Nah, diambil kemudian dimilihkan. Tapi dengan cara dimilihkan seperti itu sudah aman sebetulnya. Nanti dia akan keluar sendiri cairannya. Gitu. Di sini punya oksigen. Ada juga. Mantap. Ada oksigen. Oke, gitu ya. Nah, ini untuk sumbatan parsial. Kita bahas dua. Sebetulnya ada tiga, cuma yang ketiga bukan tidak bisa dibebaskan dengan masyarakat awam terapi. Gitu. Oke. Nah, kita masuk karena luka perdarahan, jenis luka. Ada luka lecet. Biasanya ya luka lecet, ya luka memar. Oke, luka memar, luka robek, ada luka gigitan. Kira-kira kalau menemukan korban seperti ini gimana? Iya, kalau dia jatuh keseret, kabel ini, itu melihatnya gitu ya. Ibu punten, ini biasanya karena dia terseret ya, tergesek. Pasti lukanya hanya luka lecet. Bisa luka robek juga bisa sebetulnya. Ini luka memar. Nah, tapi bebasnya tiap itu dia kali gitu. Nah, ini luka memar. Luka memar seperti ini jangan dianggap enteng. Kenapa? Bukan. Oh iya. Isi ya. Oke. Luka memar seperti itu jangan dianggap enteng. Kenapa? Kita nggak tahu dalamnya. Kalau ini udah kelihatan di luar. Kalau kemarin kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Khususnya yang terbentur, bukan yang karena mau premenstruasi sindrom BPMS gitu. Setelah kita begini, boleh kita ambil tanda. Oke. Kalau terjadinya itu di bagian yang ada tulangnya, harus hati-hati. Kita lihat bagian tulangnya dia ada bengkok atau tidak, kelainan bentuk. Misal, tidak lurus dia tidak bengkok. Nah, itu harus hati-hati. Mungkin dia fraktur. Nanti ada caranya bagaimana caranya kita membedakan bahwa tulang itu dia patah atau tidak. Oke. Kalau terjadinya di bagian perut, bisa tuh dalamnya juga kena. Di bagian dada juga bisa, paru-parunya juga kena. Itu harus hati-hati. Luka memar sebenarnya harus hati-hati. Kita nggak tahu dalamnya. Oke. Ada pemeriksaannya, tapi panjang tuh. Yang ada aja dulu ya. Oke. Ini luka robek.
luka robek, luka sayat, luka robek, luka sayat. Kalau ngambil gigi gak tuh? Masih ngambil gigi kan masih PR. Ngambil gigi tuh, kalau ngambil bobon dari carang gitu kan. Yang tinggali oke. Ini luka robek. Biasanya karena benda tajam, pisau, batu yang tajam, atau kayu dan sebagainya. Nah, ada lagi luka gigitan. Itu luka gigitan animal bed. Hati-hati. Kalau misalkan gigitannya banyak, itu biasanya dia tidak berbisa. Tapi yang berbisa kan biasanya ularnya. Nah, ular gigitannya 3. Jadi titiknya itu 2 di atas, 1 di bawah. Nah, itu ular. Hati-hati. Kalau misalkan sudah bengkak, kemudian sudah ada mual, ada muntah, ada pusing, nah itu berarti ularnya memang benar-benar berbisa. Itu harus hati-hati. Sebenarnya ada tanda-tanda ular itu bisa, ketika kita nggak tahu, misalkan digigit ularnya kabur, kita nggak tahu kelihatan. Itu harus hati-hati. Terakhir, album ular kobra zaman dulu. Digigit ular kobra, dia datang santai jalan karena memang mainannya sudah ular kobra ternyata dia. Datang ke IGD, kemudian kenapa digigit ular kobra mana? Bapaknya tenang-tenang, udah biasa. Dia bilang gitu. Datang jalan kaki, nah Anda pasadirkan sendiri, balik lagi ke IGD, kemudian Pak infusnya alih kamu saya paksa infus. Setengah jam kemudian pas saya kejar, bagus dari pas saya. Kenapa? Saya pusing, mual, muntah, ada muntah juga, sampai kejar juga. Tapi dia sadar lagi. Dah kasih oksigen, hitung uang dong, daripada dia jualan gitu uang lah. Kasih ke keluarganya. Tidak lama kemudian kejar lagi, meninggal. Secepat itu paling cuma 2 jam di. Nah itu ular. Bisa dari luar biasanya. Luar saya. Kalau gigitannya kayak digigit pogo, digigit monyet, itu ya biasa. Tapi kalau sudah ular hati-hati. Ini luka tembus atau luka tusuk atau benda yang menancap. Kalau misalkan kita menemukan korban dengan luka tusuk, cara menghentikan perdarahan. Jadi kalau ada luka yang seperti tadi, ada luka yang seperti tadi banyak, cuci dulu, jelas. Cuci dulu, cuci